Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Aku orang yang berkemenangan. Aku orang yang diurapi Tuhan. Aku orang yang diberkati Tuhan. Sekali beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Kiranya berkat surgawi diberikan, dicurahkan pada kita semuanya. Saudara, saya tetap menyambung dari firman-firman sebelumnya tentang kemustahilan. Saya ingin saudara itu belajar untuk berjalan di area ini, saudara. Ya, saudara belajar di area seperti ini. Karena itu bagaimanapun butuh bahan bakar yaitu iman. Semuanya itu iman. Dalam Ibrani 11 ayat 6, jika kita tidak memiliki iman, maka kita tidak berkenan. Jadi iman itu sebagai dasar kita untuk kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin itu ya iman, saudara. Saya ingin juga saudara benar-benar sekarang itu sudah dewasa, rohnya harusnya sudah dewasa, sehingga apapun saudara mulai belajar untuk iman. Artinya saudara bisa belajar berdiri sendiri. Berdiri sendiri, saudara. Saudara, tema hari ini adalah memanggil yang tidak ada menjadi ada. Sekarang pertanyaannya, apa yang saat ini sedang engkau butuhkan? Sesuatu yang sulit, bahkan mustahil terjadi. Tapi itu bisa kau panggil, kau hadirkan, dan itu menjadi sesuatu yang nyata. Ya, saya dapat dalam Roma 4 ayat 17, tapi dengan terjemahan dari literatur saudara, literal, saudara dikatakan Indonesia literal. Ini dikatakan sebagaimana telah tertulis, aku menetapkan engkau sebagai bapak banyak bangsa. Ini tentang Abraham. Di hadapan dia yang ia percayai, Allah yang menghidupkan orang mati, perhatikan. Ya memang Tuhan kita itu bisa menghidupkan orang mati. Dan yang lihat, memanggil sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara perhatikan apa yang banyak dilakukan oleh rasul-rasul. Mereka juga bisa membangkitkan orang mati juga, menghidupkan kembali. Dan itu juga bisa terjadi, dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang bisa melakukan seperti ini. Dan tentunya saudara perhatikan, yang memanggil segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah ini saudara mulai satu fokus dalam hidupmu, apa yang saat ini sedang ingin kau hadirkan dalam kehidupanmu. Nah, hal yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa ini yang menghambat kita itu saudara, yang pertama itu bahwa kita itu jangan abu-abu. Kekristenan kita itu jangan setengah-setengah. Kalau saudara-saudara percaya kepada Tuhan ya percaya. Kalau saudara sudah melakukan sebagai hamba Tuhan melayani ya melayani, jangan separuh-separuh. Ini loh. Jadi kalau saudara sudah Yesus, saudara punya komitmen melayani, saudara punya komitmen ibadah, jangan separuh-separuh. Karena kebanyakan yang menghambat itu abu-abu ini, saudara. Suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, rohani iya, rohana iya. Nah ini saudara. Jadi pilih salah satu, sekali Yesus ya tetap Yesus. Jangan mudah digoyangkan, jangan mudah tergoyahkan. Kita belajar untuk sekali Yesus tetap Yesus. Itu iman yang teguh, saudara. Jadi tidak tergoyangkan dengan tawaran-tawaran apapun di dalam kehidupan selain kalau sudah Yesus ya Yesus. Kalau engkau sudah ditetapkan menjadi hamba Tuhan melayani ya sudah, tidak usah aneh-aneh. Tidak usah dibagi-bagi dua. Kebanyakan kita begitu, saudara. Ketika ada tawaran yang menarik kita mudah tergoyang. Sehingga kita kadang melalaikan ibadah, melalaikan doa. Nah ini, saudara sebagai orang itu yang selalu konsisten, yang tidak tergoyangkan. Ini yang akan membuat keajaiban supranatural terjadi, saudara. Kalau saudara ingin mengalami banyak hal-hal yang supranatural, mendatangkan yang tidak ada menjadi ada, belajar untuk satu tujuan itu tidak mudah tergoyahkan. Dengan apapun tidak mudah tergoyahkan. Tidak mengganggu ibadahmu, tidak mengganggu jam doamu. Wah, ini yang seperti ini yang luar biasa, tidak mengganggu pelayananmu. Saudara tetap kekeh. Nah, kita lihat di sini, saudara. Dalam Wahyu 3 ayat 15, ayat 16, saudara perhatikan. Tuhan tahu pekerjaan kita, tahu. Ya, Wahyu 3 itu ayat 15-16. Ini yang jadi kendala. Dan Tuhan lihat tidak menyukai seperti itu, saudara. Jadi belajar untuk tidak mau diganggu gugat.
hubunganmu dengan Tuhan itu tidak mau diganggu gugat. Dan tidak ada sesuatu yang di tengah-tengah antara hubunganmu dengan Tuhan. Saudara aja suami istri kalau ada yang di tengah-tengah ada seseorang kan tidak suka kan saudara. Sama hubunganmu dengan Tuhan, hubungan pelayanan dengan Tuhan, jangan ada sesuatu di tengah-tengahnya. Harus tetap klik saudara. Perhatikan di sini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, pilih salah satu saudara. Jadi karena engkau suam-suam kuku, berarti kan, dan tidak dingin atau tidak panas, lihat. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah ini saudara. Tidak berkenan yang seperti ini. Ya, jadi sekali lagi belajar untuk tetap teguh. Kalau sudah saudara lakukan itu, lakukan. Kayak Daniel ini saudara. Dan kan ajari Daniel seperti itu, apapun yang terjadi dia tetap ibadah, tidak mau diganggu hubungannya dengan Tuhan. Wah ini orang-orang yang luar biasa. Yesus perhatikan, dia tetap kekeh dengan doa paginya, tetap dia saudara. Perhatikan Daud tetap dengan doa paginya 7 kali sehari memuji Tuhan, dia tetap seperti itu. Oleh sebab dia bisa ngomong 1 hari lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, ya, saudara perhatikan yang pertama yang harus pahami. Iman harus tegas. Saudara kalau ingin mengalami hal yang supranatural, keajaiban-keajaiban surga, imanmu harus tegas. Di dalam Daniel, saya senang dengan kitab Daniel ini saudara, ayat Daniel 3 ayat 16. Daniel 3 ayat 16, ini loh saudara. Ini harus tegas saudara. Saudara harus banyak mencontoh tentang Abraham. Tentang Abraham itu perhatikan. Bapak orang yang percaya, orang yang beriman. Selalu apapun dengan firman Tuhan, yes, sir. Tidak banyak alasan. Belajar itu seperti itu saudara. Artinya tidak mau berdalih apapun, yes sir, yes, sudah lakukan. Iso raiso, yes sir. Karena saudara harus percaya. Mungkin kita tidak memiliki kemampuan yang vokal yang baik apapun. Tapi ketika kita punya hati, perhatikan saudara akan diperlengkapi, amin. Amin. Sering kita lihat bahwa Tuhan itu melihat hati, amin, benar kan? Saudara vokalmu bagus, penampilanmu bagus, tapi hatimu tidak lurus, percuma di hadapan Tuhan saudara. Yang Tuhan lihat itu hatimu dalam melayani, dan engkau akan diperlengkapi nanti saudara, amin. Yes, perhatikan ya, ada ayatnya seperti saya sampaikan kemarin bahwa perjanjian baru dengan perjanjian lama sebetulnya paling sulit melakukan perjanjian baru. Perhatikan perjanjian baru. Kalau engkau memandang sesuatu dan kau ingini dalam hati, lihat hati, Tuhan ngerti hati, maka berzina sudah. Karena saya sedang di tempat ini sudah muncul orang-orang yang luar biasa dalam WL ini saudara, dalam penyembahannya luar biasa. Luar biasa saudara. Nah, ini yang Tuhan lihatkan, kan dia apa? Memiliki hati untuk melayani. Hati itu Tuhan lihat. Ya, itu perhatikan dia. Lalu Sadrak, Mesak, Abed yang 15 dulu ya. Perhatikan yang pertama 15. Daniel 3:15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, berdam dan berbagai macam jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ini berbicara Nebukadnezar, antikris. Jadi disuruh menyembah, suatu saat akan seperti itu. Nanti kita seperti itu, suruh menyembah seorang antikris. Nah ini kan antikris, gambaran antikris. Dan dikatakan, nah ini harus tegas, iman itu harus tegas. 1, 2, 3, harus tegas, 1, 2, 3. Apa yang dikatakan? Apakah yang dikatakan Daniel? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab, Raja, lihat, tidak ada gunanya. Tegas dia. Ya. Kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini, tidak mau berdebat apapun. Aku tetap Yesus, aku tetap melayani, aku tetap ibadah, aku tetap berdoa, aku tetap membaca firman. No, tidak ada satu apapun lagi, alasan apapun. Ini harus iman itu tegas. Sekalipun diancam loh ini saudara. Kan diancam, kalau tidak nyembah nanti perapian menyala-nyala. Tapi lihat, dia tegas, tidak mau. Titik. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tegas ketika Yusuf lihat. Kita Yusuf digoda terus dia tegas.
tegas. Tidak ya tidak, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Belajar saudara seperti itu, lihat nanti hal-hal yang sebenarnya terjadi. Kita akan belajar di orang-orang yang kedua. Iman itu harus kuat. Nah, yang 17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ini percaya harus kuat saudara. Jangan ragu-ragu. Saudara kalau sedang mendatangkan sesuatu yang mustahil, jangan ragu-ragu. Iman tidak boleh ragu-ragu. Lihat perhatikan ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, padahal belum tentu dia bisa melepaskan, dia kan belum tentu dia. Tapi dia percaya ini loh, kuat ya. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Iman harus tegas, iman yang kedua harus kuat. Penting ini saudara, kuat ini saudara. Jadi tidak tergoyahkan, kuat. Aku tetap percaya nanti sesuatu pasti terjadi. Yang kau percayai jadilah seperti yang kau percayai. Yes, percaya. Yang ketiga dikatakan iman harus teguh, gigih. Ya itu adalah salah satu yang kemarin. Tetapi seandainya tidak, kata-kata ini saudara. Andai kata engkau tidak mau jawab Tuhan, aku tetap percados kali panjenengan. Ini lihat. Tetapi seandainya tidak, lihat, seandainya tidak, ini yang harus saudara teguh itu seperti ini. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini sangat luar biasa. Seandainya tidak aku dijawab doaku, tapi aku tetap tidak mau ke lain hati. Tetap kekeh ya. Ya. Banyak kadang-kadang kita tuh kebalik saudara. Bersyukur kita tuh kalau sudah mendapat sesuatu. Nah ini yang kadang-kadang tidak mendatangkan suatu berkat. Bersyukurlah dalam segala hal. Jadi ketika saya akan sampaikan pagi hari langsung bersyukurlah pada Tuhan. Jangan menunggu setelah saudara mendapatkan sesuatu baru bersyukur. Nah, itu kebalik saudara. Ya, ini yang kadang-kadang menghambat. Bersyukur setelah menerima, memberi setelah menerima, ya, percaya setelah melihat. Ini bukan tipe Tuhan. Ini bukan tipe Tuhan. Jadi selalu bersyukur dan saya punya sesuatu hal yang saudara bisa harus tangkap ini. Kalau saudara berdoa, saudara punya yakin seakan-akan saudara sudah menerima itu saudara. Belajar untuk seperti itu. Jadi kalau saudara berdoa bergumul seakan saudara sudah menerima jawaban Tuhan, itu penting saudara. Yesus ketika mau melakukan mujizat, lihat. Terjadi tidak mujizat? Belum terjadi kan itu. Tapi lihat, dia bersyukur. Artinya apa? Seolah-olah dia percaya sudah terjadi. Jadi apa yang sedang saudara ingin datangkan, saudara harus punya pikiran, ini sudah terjadi Tuhan. Aku sudah mendapatkannya Tuhan. Yes, kita lihat di sini ayatnya ya. Dalam Yohanes 20:29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya loh. Ini Tuhan bukan seperti itu, kekristenan bukan seperti itu. Tapi lihat, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi jangan bersyukur setelah saudara menerima sesuatu lagi. Puji Tuhan. Malah setiap hari saudara sebelum menerima tetap puji Tuhan, bersyukur. Dan saudara percaya aku sudah menerima. Aku sudah menerima. Aku sudah menerima. Nah, contohnya kan banyak saudara. Ya, doa yang beriman adalah berdoa seolah-olah sudah menerima. Itu doa dengan iman. Jadi yang itu saya punya rumus. Doa yang beriman itu seperti itu. Doa yang seolah-olah sudah menerima. Praktekkan. Seolah-olah sudah kau terima itu. Karena Yesus mengajarkan seperti ini dalam Matius 15:36. Lihat Matius 15:36. Yes, dia bersyukur dulu. Sebelum mujizat itu terjadi dia bersyukur dulu.
Berarti apa? Yesus percaya seolah-olah sudah terjadi, saudara. Ya, di sini ya. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, ya. Mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Bersyukur itu mendatangkan mujizat. Amin. Bersyukur itu mendatangkan mujizat. Bahkan yang ini saudara, yang lebih ekstrim, Yohanes 11:41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur 4 dino 4 hari. Lazarus, tapi lihat apa ini? Ngucap syukur dhisik. Ya. Karena engkau telah mendengarkan loh. Kok ngerti Yesus mendengarkannya? Padahal itu belum bangkit. Dan dia percaya, saudara. Amin. Jadi belajar yang kau datangkan hari ini, yang tidak ada itu, aku sudah bisa Tuhan. Aku sudah dapatkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Padahal belum entuk. Tapi saudara punya keyakinan, itu iman, doa iman. Saudara. Aku dapatkan sudah Tuhan. Berarti ini Tuhan laku orang itu, tapi wis dapatkan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Nah ini. Daripada saudara bersungut-sungut, lebih baik mana saudara? Bersyukur. Terus. Iman itu perlu diberi makan supaya tetap kuat dan tidak mudah goyah, tetap menyala-nyala. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara tidak menyukai firman Tuhan, bahkan setiap hari saudara tidak mendengar firman Tuhan, ya ini yang imanmu tidak akan kuat, mudah goyah. Jadi untuk memberi makan iman itu setiap firman Tuhan yang saudara baca, saudara dengar itu akan menguatkan iman saudara, memberi makan iman saudara. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Nek orang nek pendengaran firman Tuhan orang timbul. Mengapa kita mudah lemah? Ya itu tadi saudara, baca firman anggot-anggotan, dengan khotbah males, ya kan, lebih banyak nonton sing lain-lainnya. Harus paksakan diri kita setiap hari kasih dia makan firman Tuhan. Lihat, karena ketika rohmu menyala-nyala, imanmu itu menyala-nyala saudara. Itu berkaitan, rohmu menyala-nyala karena firman Tuhan, imanmu terus akan menyala-nyala. Karena iman itu dengan firman Tuhan selalu berkaitan. Karena Daniel menyala-nyala, kenapa? Dia dengan firman Tuhan klik. Menyala-nyala, imanmu akan ikut menyala-nyala saudara. Semakin saudara banyak dengar firman Tuhan, semangat ibadah, semangat berdoa, semangat, itu akan membuat imanmu itu menyala-nyala. Kalau sudah imanmu menyala-nyala, sudah tidak ada rasa takutnya dalam menghadapi apapun. Tidak ada rasa takutnya. Saudara mungkin ada sakit, tidak ada takutnya saudara. Karena rohmu menyala-nyala. Tidak perlu ada khawatir hari esok apa, ini apa, ini apa. Tidak ada ketakutan. Kenapa? Imanmu itu menyala. Ya, jadi semakin kita tahu firman, maka imanmu itu akan menyala. Amin. Yes. Semakin saudara tahu firman Tuhan, iman itu akan menyala. Sehingga saudara tidak akan pernah bingung, hanya sakit apa langsung bingungin BPI, enggak. Saudara tetap percaya Yesusku menyembuhkan. Nah itu hal seperti itu saudara. Tidak BPI, karena saudara punya kekuatan iman. Tidak khawatir akan keuangan, tidak khawatir akan makan minum, pakai kan tidak khawatir karena tahu firman Tuhan ngomong, jangan kamu khawatir akan makan minum. Karena ketika engkau khawatir makan minum, akhirnya engkau meninggalkan Tuhan. Kan ada firman Tuhan mengatakan, kamu mengikuti aku karena makan. Kalau sudah paham firman Tuhan, aku tidak perlu khawatir lagi. Aku tidak perlu takut lagi. Yehova Jireh, Yehova Rafa, pasti terjadi. Aku sudah mendapatkan apa yang aku injak akan jadi milikku. Wow, hal-hal seperti ini loh saudara. Itu memastikan kekuatan iman. Saudara akan damai, tenang. Amin. Yes, itulah kekuatan iman saudara. Dalam Roma, tadi sudah saya teruskan, ya, terus selanjutnya saudara. Yang bisa menenggelamkan iman, perhatikan. Yang bisa menenggelamkan imanmu, menggugurkan imanmu ketika ada kekhawatiran, ketakutan, dan lihat keraguan. Itu langsung gugur saudara. Kalau saudara mulai ragu-ragu sedikit, gugur imanmu
Jadi iman itu tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, dan tidak ragu-ragu. Tadi loh, yang dikatakan oleh firman Tuhan dari Daniel, dia tidak ragu-ragu belas. Sadrak, Meksak, Abednego, Tuhanku tidak nolong, tidak apa-apa. Aku tidak akan mengikuti kata-katamu. Wah, ini tidak ada keraguan, saudara. Tidak ada ketakutan, api yang menyala sekalipun. Nah, ini yang dikatakan iman itu sesuatu yang seperti itu, saudara. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan. Itu yang menggugurkan. Kita baca ya dalam Matius 14:30. Ini kan, saudara. Begitu Petrus mulai ragu-ragu, lihat, tenggelam. Jadi mulai sekarang jangan ragu-ragu dengan apa yang kau doakan. Endi buktine kowe lemu doa wis pira? Endi buktine lemu poso? Endi buktine? Tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Itu suara setan itu, saudara. Ini suara setan itu. Endi gunane lemu ibadah melayani setan itu? Setan ngalas itu, saudara, yang ingin menggugurkan imanmu itu. Jangan, saudara. Yes, perhatikan di sini. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, lihat. Dirasakan tiupan angin, ngerasa gitu. Takutlah ia dan mulai lihat tenggelam. Jadi lawan keraguan, kekhawatiranmu, kecemasanmu. Karena itu akan menenggelamkan imanmu. Dan saudara terus akan menjadi anak-anak terus, saudara. Akan menjadi anak-anak terus. Yes. Perhatikan baik-baik di sini. Jadi yang menenggelamkan iman itu adalah kekhawatiran, ketakutan, keraguan-raguan. Semua dalam Tuhan itu harus ya dan amin. Orang berkata apapun, saudara percaya, apa iso kowe? Apa engko lulus engko? Apa dibiaya? No, semua tolak. Tuhan itu ada. Cara melatih iman. Nah, ini saudara. Cara melatih iman. Saya selalu mengatakan, ayo sukai kemustahilan itu, saudara. Sudah mulai praktek dengan hal yang mustahil, ya. Itu cara untuk melatih iman. Panggillah sesuatu yang tidak ada untuk menjadi ada. Sekarang apa yang saat ini sedang engkau rindukan untuk sesuatu terjadi, itu latih, saudara. Elia, lihat, menghentikan dan memanggil hujan dengan doa yang sungguh-sungguh. Jadi iman itu tetap harus ada tindakan, saudara. Dan apa yang dilakukannya, saudara? Doa sungguh-sungguh. Jadi ketika saudara ingin mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang menghentikan hujan, yang mendatangkan hujan supaya ada, lihat, Elia sungguh-sungguh berdoa. Nah, sudahkah kita bersungguh-sungguh berdoa? Yakobus 5:17. Jangan karena capek saudara langsung tidak berdoa. Lawan, saudara. Yes. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia, lihat, telah bersungguh-sungguh berdoa. Pertanyaan kita tuh, saudara, sungguh-sungguh tidak berdoa selama ini, saudara, untuk mendapatkan, menghadirkan sesuatu yang mustahil, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi doa sing sungguh-sungguh. Ya, terus Hana meminta anak dengan nasar dan doa yang luar biasa. Nasar itu juga diperlukan, saudara. Kita lihat di dalam 1 Samuel 1:11. Kalau tadi yang doa, ini harus ada nasar. Nah, ini untuk iman kan ada seperti itu, saudara. Ada bahan bakarnya. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, lihat, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bernasar. Itu juga salah satu juga untuk menghadirkan sesuatu yang tidak ada dan menjadi ada. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, kata ada, terus menerus berdoa. Jadi untuk menghadirkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu terus menerus berdoa. Yang kedua, nasar. Maka Elia mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya berbicara saja, bergerak-gerak tetapi suaranya tidak terdengar, maka Elia menyangka perempuan itu mabuk. Pernahkah saudara berdoa sampai kaya wong mabuk, saudara? Ayo, saudara. Kalau saudara berdoa sampai kaya wong mabuk, seperti tidak mau berhenti, mujizat terjadi, saudara. Yes, mujizat terjadi, saudara. Perhatikan ini. Sungguh-sungguh berdoa, dan lihat, dia seperti orang mabuk sampai. Berarti kurang geremeng terus, wereng terus, saudara. Iya.
Elia memanggil api dari surga. Yang ketiga ini apa? Kurban. Yang satu doa, nasar, kurban. 3 hal ini. Sudah mulai kurban dikatakan. Lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanubakan air yang dalam parut itu habis dimakannya. Kurban itu juga salah satu. Itu untuk mendatangkan yang pertama itu doa sungguh-sungguh, nasar juga bisa, dan kurban. Kan Yefta ketika peperang, dia ngomong, kalau aku bisa mengalahkan Bani Amon, maka yang keluar dari rumahku, ku persembahkan dia nasar, saudara. Akhirnya kan dia bisa mengalahkan Bani Amon. Nah, jadi nasar itu penting, saudara. Salah satunya, doa sungguh-sungguh penting. Ibadah sungguh-sungguh penting, saudara. Itu salah satu untuk mendatangkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi sekali lagi saudara perhatikan baik-baik. Saya ingin saudara itu ada suatu kedewasaan di tempat ini. Bukan anak-anak lagi. Jadi mulai levelmu itu naik, saudara. Ayo menghadirkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada ini. Amin. Amin. Saya banyak mengalami hal seperti ini, saudara. Karena saya bisa ngomong itu karena saya mengalami hal seperti ini. Dan apa yang tidak pikirkan dalam hati timbul itu terjadi yang seperti itu karena itu tadi. Ngalami sendiri. Kadang sampai kayak orang mimpi. Kok bisa? Kok bisa Tuhan? Jadi memberi semangat pada saudara. Tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Amin. Asal saudara sungguh hati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu selalu setia dengan orang-orang seperti itu. Amin. Jadi jangan saudara itu nyaman, santai, leha-leha. Saudara punya pergumulan santai. Saudara punya pergumulan biasa-biasa saja. Ayo, sukailah tantangan. Saudara. Supaya imanmu itu kembali lagi seperti kemarin. Iman yang aktif. Jangan pasif. Aktif. Bergerak aktif. Hidup harus punya satu hal yang saudara harus kumpulkan supaya saudara ngerti kemuliaan Tuhan. Mujizat ada. Itu ketika kita melakukan sesuatu yang sudah tidak punya kemampuan lagi untuk melakukannya, itu mujizat muncul. Dan saudara kalau pengen mujizat, ya itu tadi, aktif imanmu saudara. Jangan hanya kur cekap sak monten mawon uripku ngene tak nikmati, jangan. Aku wis usia seperti ini. Saya kemarin kan contohkan Om Andi 73 tahun. Niatnya terus membangun, punya niat seperti itu. Saya dipikir gue apa deh, malah menyibukkan diri, gak ora iso turu nunggoni tukang, gue apa sudah. Tapi lihat, saudara jangan berhenti dalam hidupmu. Apa? Saya setelah ini nanti terus akan berpikir lagi, saudara. Ini mulai bangun, hari Senin sudah dimulai, saudara. Haleluya, amin. Saya sudah pengen punya tempat toilet yang luar biasa disediakan. Weh, saya itu gambar kayak wah. Malah rapi, itu baru jiwa-jiwa nanti Tuhan kirim karena fasilitas sudah disediakan. Amin. Yes, fasilitas sudah baik, semua sudah baik, tempat parkir bisa masuk di tempat ini loh. Tersedia semua. Jiwa-jiwa Tuhan akan kirim. Kalau sekarang dikirim jiwa-jiwa, saya dulu kan malu saudara. Ada cim-cim saudara kan nenek-nenek itu kan. Kan di belakang mau anu kan enggak bisa jongkok kayak gitu saudara. Dan pikir iki karo omahku ape omahku saudara. Kan begitu saudara. Betul kan? Ayo saudara lihat. Betul kan saudara? Iki toilet karo omahku tapi toilet omahku. Tapi Tuhan gerakkan tepat waktunya. Dan kita akan wujudkan dengan sukacita yang dari surgawi. Amin. Yes. Haleluya, jawablah saudara. Nanti lihat Tuhan akan bekerja yang luar biasa. Kalau kita sudah siapkan fasilitasnya, dia akan kirim orang-orang untuk di tempat ini. Amin. Tapi saya senang, saudara sudah biarpun sederhana, tapi hati saudara luar biasa. Amin. Ini yang kita cari, yang Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Yes, Tuhan lihat hatimu, bukan lihat vokalmu, suaramu, enggak. Hatimu luar biasa. Yes, bunda itu lo setilnya yang ngono itu, ngono itu sudah setilnya, semangatnya. Amin. Nah, Cimeti siap? Masih banter no, Cimeti siap? Yes. Pak Yusuf siap? Iya, muncul terus anak-anak yang luar biasa. Mari kita berdoa.